antioksida, serat, vitamin B12, potasium, antioksidan, dan saponin. Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat sore Pak Hasan. Sore ini ya. Baik, berambang putih adalah satu bahasan yang kemarin kita sempat ada beberapa resep penyenengan yang menggunakan berambang putih ya Pak, tapi memang belum dikupas atau belum dibahas secara mendetail mendalam sebenarnya apa manfaat dari berambang putih itu. Nah, saat ini saatnya Bang AS akan menghadirkan informasi dan bahasan mengenai berambang putih. Boleh langsung saja yuk kita akan bersama-sama bergabung bersama beliau. Silahkan Bang HS. Begini ya, juga semua fan Hasan Sabila, berambang putih sudah kita ketahui judulnya itu bisa untuk gagal ginjal, hanya sebatas itu. Maka pada hari ini kita akan mengetahui secara tuntas kandungan dan khasiat apa aja sih bahwa berambang putih itu agar berambang putih ini menjadi segmen bagi masyarakat yang bertujuan ingin mengobati. Bagaimana kita membangun segmen ini? Karena berambang putih terus terang saja ini diabaikan oleh para petani yang dianggap ini tidak ada nilainya. Ternyata ini nilainya sangat besar. Sekarang kita bisa searching saja berapa sih penderita gagal ginjal di Indonesia. Mereka lagi membutuhkan obatnya. Boleh dikata gagal ginjal yang selamat 30%, yang gagal 70%. Bahkan ada salah satu pasien Bang HS tentang gagal ginjal sudah mencapai 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, seminggu 2 kali. Mengobati kegagalan ginjal 10 tahun. Harapan dia dan keluarganya, orang tuanya segera sembuh dari gagal ginjal. 10 tahun dinanti-nanti tidak juga sembuh. Maka Bang AS melihat semua fan Hasan Sabila yang berkeluh tentang gagalnya ginjal, masa tega sih kita melihat saudara-saudara kita menangis, merengek, berharap. Harapan inilah, doa sudah, suami, anak, dan si penderita gagal ginjal pun sudah melakukan untuk berdoa. Akan tetapi doa tanpa ada tindakan maka akan sia-sialah. Karena apa? Manusia tempatnya dosa. Belum tentu doa kita langsung bisa diterima. Beda dengan para nabi. Oleh karena itu diharapkan ada orang yang mampu untuk meneliti tumbuh-tumbuhan kemudian disajikan kepada penderita. Artinya di sini dengan rajinnya kita meneliti satu demi satu tumbuh-tumbuhan maka akan muncullah manfaat bagi mereka yang menanti-nanti 10 tahun kesembuhannya. Bapak Ibu, bolehlah diingat-ingat. Kita melihat sejarah Bapak dan Ibu. Riwayat menunjukkan bahwa ibu diabetes atau darah tinggi. Kemudian divonis gagal ginjal. Kemudian cuci darah. Riwayat ini menunjukkan bahwa seseorang kalau sudah cuci darah, harapannya setelah dicuci itu bersih, kemudian dengan bersih itu sembuh. Tidak. Masih ada cuci kedua, cuci ketiga, bahkan ribuan cuci. Riwayat ini menunjukkan bahwa perjalanan sakitnya saudara kita dari setahun, 2 tahun, 10 tahun belum pernah berambang putih ini dibahas pada masyarakat, pada fan Hasan Sabila. Harapan inilah yang dinanti-nanti.
saya sadar bahwa ilmu herbal apa yang disampaikan oleh Bang HS ini sangat dinanti-nanti oleh bangsa kita. Maka konsentrasi saya, 1, fisik saya harus terjaga. 2, memori saya harus kuat. 3, semangat saya jangan sampai kendor. 4, inovasi tentang penelitian obat harus berjalan. Yang kelima, punya rasa pertanggungjawaban membantu orang lain. 5 itulah yang saya pegang di dalam hidup. Walaupun diri terasa capek, pinggang rasanya sakit, otot rasanya lelah, dibanding keluhan sendiri, sementara jutaan orang yang menderita lebih parah. Kalau sudah dipikir-pikir seperti itu, ngapain juga? Hanya sakit pinggang aja kita berhenti untuk meneliti. Ngapain juga? Hanya capek, otot capek, kita jadi berhenti untuk meneliti tentang tumbuh-tumbuhan. Sementara mereka yang di luar sudah banyak antri yang untuk menanti obat. Yang belum ditemukan adalah obat gagal ginjal, obat tentang kesembuhan diabetes permanen, obat tentang glukoma atau mata buta. Apakah kita harus diam? Sementara saudara-saudara kita, mereka jalan pakai tongkat, harus dituntun. Mereka yang bisa melihat, mereka bisa jalan seenaknya, bisa kencang naik motor, bisa melihat warna merah, hijau, hitam, biru dan sebagainya. Sementara teman kita yang gelap gulita akibat glukoma dari diabetes, yang dilihat hanya satu warna, hitam. Tega kita melihat seperti itu? Mereka berhak untuk hidup seperti umumnya orang lain. Maka bagi mereka yang mempunyai ilmu di dalam penelitian tumbuh-tumbuhan, silahkan lakukan. Karena ini adalah tugas manusia yang diberi ilmu oleh Allah meneliti tentang tumbuh-tumbuhan, kemudian disajikan kepada hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Begitupun kalau terjadi pada diri kita, maka ada orang lain juga yang akan membantu meneliti tumbuh-tumbuhan. Suatu contoh begini Bapak dan Ibu. Sebelum hadirnya Bang HS di radio, maka banyak orang yang terkena saraf kejepit. Pertanyaan saya, adakah saraf kejepit obatnya? Jawabannya tidak ada. Harus berobat seumur hidup. Hadirlah Bang HS. Sekarang muncul obat saraf kejepit yang disebut Med9. Berapa ribu orang yang sudah diselamatkan dari saraf kejepitnya. Inilah satu demi satu Bang HS mampu mengikis di mana mereka menyatakan tidak ada obatnya, ternyata ada. Itulah yang kita dapatkan. Di dalam penderita diabetes selalu dinyatakan harus minum seumur hidup. Ternyata setelah kita meneliti satu demi satu apa yang harus diperbaiki bagi penderita diabetes, bukan hanya pankreas. Ternyata saraf ginjal, rongga ginjal, termasuk di dalamnya adalah limpa. Itu yang harus kita perbaiki kalau kita serius ingin menangani penderita diabetes sembuh permanen. Hanya kejujuran dan ketulusan kitalah, maka seseorang yang jujur, tulus, maka Allah akan memberikan hidayahnya, menunjuk
bukan obat rempah-rempahnya yang bisa dijadikan obat tradisional. Ketemulah, selesailah pernyataan diabetes tidak bisa sembuh. Ternyata diabetes sekarang terbalik. Gaya bahasanya sudah terbalik. Diabetes bisa disembuhkan. Berapa juta sih penduduk di Indonesia? 280. Masa tidak ada satupun mereka yang meneliti demi saudara-saudaranya yang sedang sakit. Sedih kita. Banyaknya penduduk di Indonesia. Banyaknya orang pandai di Indonesia. Banyaknya orang yang berilmu di Indonesia. Ketuklah hati mereka untuk bangsa Indonesia. Maka semua fan Hasan Sabilah, pendengar MC, sedulur-sedulur saya, begitu ada rempah untuk obat, kita punya kekayaan lahan, sisihkan lahan itu sedikit untuk ditanamkan untuk bangsa kita, untuk saudara-saudara kita. Tidakkah kita sadar, satu brambang saja bisa menyelamatkan hambanya Allah yang terkena penyakit gagal ginjal kemudian sembuh. Satu brambang. Ternyata satu brambang itu adalah kunci di dalam kita membuka surga. Tidak sadar manusia kan? Itulah ujian. Setiap ujian pasti ada cobaan. Terus. Begitu kita merasa banyak ujian dan cobaan, berarti kita semakin tajam. Feeling kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk orang lain. Janganlah orang lain itu kita bohongin untuk mendapatkan uangnya. Mumpung dia sakit, saya keruk uangnya, dia kan kaya. Kira-kira saya bisa menguras sekitar 300 jutaan lah dari dia. Sekali berobat 6 juta. Datang kedua menjadi 15 juta. Datang ketiga jadi 25 juta. Target 300 juta. Kalau sudah berpikir seperti ini, mundur. Tidak pantas kita menginjak buminya Allah. Karena itu bukan hambanya Allah. Kita hanya sekedar manusia yang hidup sementara bisa menghirup udara. Sebentar lagi kita tidak akan menghirup udara alias meninggal dunia. Hirupan udara tidak pernah kita ditagih untuk sewa oksigen. Dari mana udara? Bukan manusia yang menciptakan. Kenapa kita harus jual mahal? Hidup aja tidak bayar. Jantung gratis, ginjal gratis, otot, tulang, kulit gratis, mata, telinga, dan sebagainya. Kenapa kita harus mematok harga mahal? Apakah dengan harga mahal ini bisa membuat jaminan kita menjadi ahli surga? Atau dengan harga mahal itu kita mempunyai sifat keserakahan? Kalau hidup seperti itu, inilah tanda-tanda hari akhir. Orang sudah tidak peduli satu dengan lainnya. Orang saling sikut menyikut. Orang saling mencuri jabatan, harta, dan kekayaannya. Sudah tidak memperdulikan di antara hamba Allah. Maka kepada semua fan Hasan Sabilah, melihat dari kenyataan ini, saya, Bang HS, merasa keterbukaan pikiran dan hati untuk membantu para mereka yang sedang diuji
sakit? Apakah kita tidak risih dan tidak sedih mendengar keluhan dari mereka? Pak, saya mengobati gatal ini sudah 15 tahun. Semua para ahli gatal, ahli kulit sudah saya datangi. Saya sudah habis kebun 1 dan rumah 1. Sekarang ibu tinggal di mana? Saya tinggal di gubuk kecil. Dindingnya hanya gedek, bukan beton lagi. Disitulah kami hidup. Dengan tumbuh-tumbuhan tidak ada hitungan jutaan rupiah. Cukup dengan 300.000 sembuh. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu kalau disatukan atas keluhan si penderita, maka dia akan menjadi obat. Orangnya sudah kita hadirkan di radio. Kemudian, Pak, saya itu penderita diabetes, dinyatakan harus minum seumur hidup obatnya. Apakah betul? Tidak, saya jawab begitu. Kemudian, sudah juga saya hadirkan di radio ini. Sembuh tanpa minum obat. Begitu juga mereka yang saraf kejepit. Itulah ujian. Setiap ujian pasti ada penderita. Ujian itu ada penderitanya dulu, Pak. Setelah ada penderitaan, maka ini disebut cobaan. Pengobat yang ahli di dalam membuat obat ini disebut ujian. Diuji untuk melihat cobaan tersebut, mampukah kita di dalam mengobati hamba Allah yang sedang sakit? Jika mampu, lulus, masuk 1 grade. Naik lagi, upgrade di atas level. Naik lagi, naik terus naik. Itulah kehidupan manusia. Apa kita mau tinggal diam? Sementara mata kita melihat bahwa dia tidak mampu. Sementara kita mendengar bahwa dia uangnya pinjam di tetangganya. Kriteria pinjam ini kan, Pak, artinya kalau untuk berobat kedua kalinya dia sudah tidak punya duit. Karena kemarin aja pinjam belum bisa kembali. Pinjam lagi sudah nggak dipercaya. Bagaimana? Ujian yang telah diujikan pada si pengobat gratis. Karena itu ujian. Itulah keujian. Itu namanya ujian iman. Berat memang hidup di dunia ini. Tapi kalau kita menyikapi dengan ikhlas, rela, tidak pernah ada pamrih, maka selalu kita diberikan hidayah atau petunjuk. Bang HS mengajak kepada semua fan Hasan Sabilah, satukan kekuatan kita, satukan pengertian kita, satukan misi kita bahwa kita hidup untuk membantu orang lain. Pasti itu nanti ada artinya. Kita akan mengetahui arti itu setelah kita dikubur, setelah kita di akhirat. Baru kita akan tahu. Saudara saya, fan Hasan Sabilah, berambang putih mempunyai kandungan vitamin E, fosfor, vitamin B6, kalium, flavonoid, glikosida, serat, vitamin B12, potasium, antioksidan, dan saponin. Ya, itu kandungan yang ada di tubuh. Ya, kalau saya bilang kandungan itu yang ada di dalam tubuhnya. Kalau orang bilang manusia, berarti kandungannya manusia, ada jantung, ada ginjal, ada darah putih, ada darah merah, ada otot, ada saraf. Itu kandungan manusia. Ya. Jadi kalau yang tanya, Pak, saya ingin tahu jantung itu bagaimana
menjelaskan tentang jantung aja 1 jam kurang. Saponin itu bagaimana Pak? Saponin itu menjelaskan 30 menit kurang. Tanin itu bagaimana? Kurang juga. Maka orang yang mendapatkan ilmu kimiawi atau farmasi tentang ilmu kandungan-kandungan kimia, mereka melirik saja sudah paham. Suruh menjelaskan butuh 30 menit. Itu baru satu kandungan. Karena di setiap kandungan ini bisa ada unsur-unsur kecilnya. Protein, unsur kecilnya kolagen. Ya, itu dari unsur protein. Maka pengertian tentang kandungan ini bagi mereka yang tahu, mereka pasti begitu saya membacakan sudah paham. Berarti kandungan ini bisa untuk ini. Saponin bisa untuk ini, vitamin B12 bisa untuk ini, vitamin B6 bisa untuk ini. Langsung bisa nyambung. Di dalam pelajaran Bang HS ini menuntun agar kita bisa membuat resep. Sebab saya sadar bangsa Indonesia tidak semua kita mampu secara finansial. Sudah negara kita tuh susah dan miskin, bangsa kita juga susah dan miskin, ditarik harga yang tinggi. Kasihan kan? Maka hentikanlah cara-cara seperti ini. Berikan pelajaran mereka apa adanya. Kemudian khasiat dari brambang putih ini dengarkan ya, bagi mereka yang punya diabetes, juga mereka yang punya gagal ginjal, ya, terutama untuk itu. Khasiat brambang putih, jangan lupa bukan bawang putih, ya, di skip atau dihapus pengertian bawang putih. Ini adalah brambang putih. Baunya brambang, hanya kulitnya putih. Ya. Itu disebut brambang putih. Memang masih langka. Ada tapi langka. Khasiat yang pertama, brambang putih dia mempunyai keunggulan. 1, mengobati diabetes. Tuh. Selama ini kan kita mengetahui tentang bawang Dayak, ya, atau bawang hitam. Bawang hitam itu adalah bawang yang di-open, dikeluarkan minyak atsirinya. Katanya ini bisa untuk diabetes. Sudah tinggalkan saja pengertian-pengertian seperti itu. Pengertian yang tidak teruji secara klinis tinggalkan. Bikin penuh memori kita. Tidak usah diingat-ingat kali itu. Ya. Brambang putih, khasiat pertama adalah mampu mengobati diabetes. Mengobati diabetes itu menekan gula maksudnya ya. Bukan terus aku sembuh, itu enggak. Menekan kadar gula. Yang kedua yaitu memelihara kesehatan tulang. Ya. Tadi ada kalium dan sebagainya, itu bisa untuk tulang. Yang ketiga, mencegah mata menjadi kabur. Mata kabur ini akibat penderita diabetes atau hipertensi atau kolesterol tinggi. Yang keempat, memperbaiki kerusakan rongga ginjal. Ini kemarin sudah kita bahas. Gagal ginjal disebabkan oleh 4. 1. Pembengkakan kelenjar prostat. 2. Kerusakan pada rongga ginjal. 3. Kerusakan pada saringan ginjal. 4. Kerusakan pada saraf ginjal. Maka brambang putih ini dipadukan dengan temu blenyeh. Di sana kita temukan khasiatnya bisa untuk saraf ginjal. Ya, berarti sudah ketemu 2 ya Pak ya. Brambang putih
dan saraf ginjal. Tinggal rongga ginjalnya. Rongga ginjal ada di Brambang Putih. Ya. Kita padukan. Yang lainnya kemarin sudah kita kupas tentang gagal ginjal apa saja. Sudah saya kasih resepnya, termasuk di dalamnya ada temu ireng. Yang kelima yaitu mengatasi pengentalan darah. Ini akibat dari gagal ginjal. Pengentalan darah ini akibat dari gagal ginjal karena gula di dalam darah tinggi. Yang keenam, mencegah kerusakan pigmen kulit. Warna kulit berubah, orang penderita diabetes dan gagal ginjal sudah mulai kehitam-hitaman, warnanya kebiru-biruan, kusam, dan sebagainya. Yang ketujuh, memperbaiki pembengkakan prostat. Berarti sudah ketemu ya Pak ya? Tadi sudah pembengkakan prostat, rongga ginjal, saringan ginjal, saraf ginjal itu bisa membuat orang menjadi gagal ginjal. Berarti perbaikan pembengkakan prostat ada di Brambang Putih. Artinya Brambang Putih bisa dijadikan untuk obat gagal ginjal. Yang kedelapan yaitu mencegah sakit pinggang, kurangnya HB, kurangnya protein, kurangnya vitamin B12 dan vitamin B6 bisa membuat orang menjadi boyoan. Brambang Putih mampu mengatasinya. Yang kesembilan adalah mencegah perut buncit akibat gagal ginjal. Pembesaran perut. Ya. Bengkaknya perut akibat cuci darah bisa teratasi oleh Brambang Putih. Maka Bapak dan Ibu jangan khawatir. Karena efek dari bengkaknya perut ini akibat dari kerusakan pada kelenjar prostat dan rongga ginjal. Berarti semuanya bisa teratasi oleh Brambang Putih. Banyaknya khasiat yang bermanfaat bagi penderita gagal ginjal, yang berarti Brambang Putih ini harus kita usahakan banyak menanam untuk penderita gagal ginjal. Kita buka saja data medis. Penderita ginjal di Yogyakarta ada berapa sih? Maka kita akan nemukan begitu banyaknya. Berharap mereka itu bisa sembuh. Siang dan malam doa terlantur dari suara desisnya. Anak dan istri ikut mendoakan orang tuanya yang sedang sakit. Hanya dari tumbuh-tumbuhan yang diberikan oleh Allah tumbuh di bumi ini, itulah pedoman kita menjadi sembuh. Sebab sampai sekarang kita belum mendapatkan obat penyembuh gagal ginjal. Maka herbal lah yang dapat dipadukan, dapat diracik, kemudian kita sajikan kepada penderita. Akhirnya mereka yang gagal ginjal bisa selamat. Selamatnya saya dan teman-teman yang gagal ginjal ini yang berarti tugas Bang HS menghantarkan pada penderita gagal ginjal sudah berakhir. Untuk gagal ginjal loh ya. Saya tinggal beralih kepada penyakit lain. Begitu saudaraku Fen Hasan Sabila. Manfaat dari Brambang Putih sudah terjawab dan kandungannya kita sudah mengetahui. Ternyata ini luar biasa. Sekali lagi Bang AS mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mau berniat untuk membantu teman-temannya. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.